mulai Bu. dari kasus saya, Bapak sebagai coach dan saya sebagai coach. Selamat siang Pak Ukro. Selamat siang, Ibu Dian. Pak Ukro, maaf nih Pak mengganggu waktu Bapak. Bapak sedang sibuk apa tidak Pak? Enggak, Bu. Saya kebetulan hari ini tidak sibuk. Mari silakan Ibu bisa sampaikan apa kira-kira yang Ibu bisa sampaikan. Kelihatannya Ibu lesu nih hari ini nih. Ada apa, Bu? Coba bisa mungkin disampaikan apa yang bisa menjadikan Ibu saat ini kelihatan lesu begitu ya, Bu? Iya Pak Ukro, terima kasih banyak. Alhamdulillah kalau Pak Ukro tidak sibuk. Saya sebenarnya sih sehat nih Pak, cuman ya emang betul apa yang Pak Ukro sampaikan, saya tuh sedang ada yang saya pikirkan nih Pak. Ada yang ingin saya bicarakan juga dengan Bapak, cuman saya bingung ya Pak, mau memulainya dari mana nih Pak? Alhamdulillah, kemudian eh, yang penting Ibu Dian saat ini sehat, kemudian silahkan barangkali Ibu mau bercerita. Barangkali saja dengan bercerita Ibu bisa mengurangi beban pikiran Ibu dan bisa kita cari solusinya bersama-sama, Bu. Coba kira-kira Ibu bisa utarakan ya, Bu ya. Oh iya baik Pak, terima kasih banyak ya Pak sebelumnya. Jadi gini ya Pak ya, saya sedikit bercerita nih Pak. Saya kan mengampu pelajaran PJOK nih Pak ya di SD. Nah, pada saat pembelajaran nih Pak, biasanya kan emang kalau di PJOK tuh ada membahas materi, terus kemudian praktek tuh ya di lapangan. Nah, ketika membahas materi di kelas nih, saya biasanya di kelas dulu nih Pak, membahas materi awal ya, masuk terus kita bahas materi dulu nih, apa nih yang akan dipelajari. Nah, kebanyakan nih Pak, anak-anak tuh kurang bersemangat kalau di dalam kelas nih Pak. Kayaknya kalau misalkan ngebahas materi nih kurang kurang tertarik, mereka kurang bersemangat. Pengennya tuh keluar cepet keluar seperti itu, Pak. Oh, begitu ya, Bu ya. Iya. Iya, Pak, padahal kan kalau pelajaran PJOK kan bukan hanya praktek saja ya, Pak ya, bukan hanya aspek apa praktek saja, tapi kognitifnya juga kan kita kan harus bisa menyampaikan gitu ke anak. Cuman anaknya tuh seperti, "Bu, ayo Bu, cepet keluar Bu, ayo Bu, cepet keluar," kayak gitu. Mereka nggak sabaran gitu, Pak. Ya, betul juga ya, Bu ya. Biasanya Ibu memberi materi terkait aspek kognitif itu di dalam kelas. Apa biasanya suka mengeksplor, biasanya dibawa kemana begitu, Bu? Ke luar kelas mungkin? Kok mungkin biasanya yang ada di sekitar kalau berkaitan supaya memang lebih fresh saja mereka. Jadi biasanya apakah hanya masih dalam kelas saja atau memang ya, sengaja Ibu bawa ke luar gitu, ke luar kelas, Bu? Kira-kira Biasanya gimana? kalau pemberian materi saya biasanya di dalam kelas saja, Pak. Oh iya, iya, iya. Mhm. Terus kira-kira bagaimana tuh, Bu, respon siswa ketika Ibu diberikan materi di dalam kelas, Ibu memberikan materi di dalam kelas, sudah menyampaikan dengan sedemikian rupa, dengan berbagai cara mungkin ya Ibu sudah lakukan. Kira-kira respon siswa bagaimana itu? Responnya, kebanyakan ya mereka bilang bosan, Pak, ingin cepat keluar ke lapangan. Terkadang juga kan materi nggak mau mereka catat gitu, jadi saya tuh agak bingung nih, Pak, Oh agak gitu ya bingung. Bu ya. Iya, Pak. Iya. Kira-kira bagaimana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Saya pengen tahu nih Bu, bagaimana mungkin Ibu menyampaikan penerapan pembelajaran di kelas tersebut ya Bu ya. Apakah eh,
Ibu merasa bahwa apa yang sudah Ibu lakukan, cara-cara, pengajaran yang Ibu lakukan atau metode pengajaran yang Ibu lakukan, itu menurut Ibu sudah ideal apa belum? Nah, gitu ya, Bu, ya? Sudah ideal Iya. belum ya? Oh iya ya Pak, dibilang ideal sih menurut saya sepertinya belum ideal nih Pak, karena mungkin karena siswa saya tuh kurang antusias dan kurang termotivasi, berarti kurang ideal menurut saya Pak. Oh ya, menurut Ibu, ini menurut Ibu ya, coba Ibu cari-cari, eee, referensi atau apa ya, atau cara-cara model mengajar yang baik, kira-kira ideal ideal menurut Ibu tuh seperti apa, sistem pembelajaran yang kira-kira bisa menarik siswa untuk belajar dan, kembali lagi seperti apa ya yang Ibu Iya, bisa lakukan gitu ya untuk iya. menarik siswa tadi? Ya. Iya, Pak. Mungkin karena ini kaitannya sama materi apa ya, apa mungkin, penyajian materinya ya, Pak, mungkin saya apakah harus merubah gitu ya menjadi lebih menarik gitu ya? Kenapa saya nggak terpikirkan ya nih, Pak, ya sebelumnya ya, Pak, ya? Oh iya mungkin kurang menarik bagi mereka materi yang saya sajikan mungkin ya, Pak? Iya, Bu. Iya ketika di dalam kelas. Mhm. Iya, Bu. Betul itu, mungkin mungkin seperti itu, Bu, ya. Jadi pemberian materi yang menyenangkan itu tentunya siswa akan bisa tertarik gitu. Jadi tentunya itu harus mengeksplor keahlian Ibu ya, Bu, ya. Jadi kira-kira mereka nih senangnya memang sedang apa? Biasanya berkaitan dengan yang biasa banyak dilakukan gitu, atau mungkin dengan cara apalah. Ibu coba pikirkan lagi lebih mendalam, nanti rencana, bentuk metode pengajaran atau cara yang mengajar yang tepat, yang bisa nanti tadi kan mungkin ada kekurangan nih, ada beberapa hal kekurangan itu tuh. Nah, itu tuh bisa yang bisa dirubah yang sisi mana mungkin, yang sudah baik mungkin yang kelihatan baik bisa dipertahankan, yang perlu dirubah itu yang bagaimana gitu, Bu, ya? Coba Ibu Iya, pikirkan lagi. iya. Mungkin saya menyajikan biasanya kan ya Pak, menyajikan materinya tuh saya tuh biasanya pakai buku aja, pakai buku teks aja gitu ya, textbook. Mungkin saya bisa untuk menggantinya, memperbaikinya dengan membuat PPT mungkin ya Pak, membuat PPT yang lebih menarik gitu ya. Membuat PPT mungkin saya akan melakukan itu mungkin. Oh iya, bagus bagus itu, Bu. Jadi PPT juga bagus kalau memang dibuat semenarik mungkin tuh ya. Jadi dengan gambar-gambar yang atraktif, mungkin dengan apalagi yang PPT-nya bisa bisa interaktif gitu. Biasanya kan ada ya, bisa interaktif tuh. Iya, Jadi iya, membuat pembelajaran yang menarik, siswanya akhirnya tidak bosan, itu memang salah satu tantangan itu ya, satu tantangan utama guru, termasuk dalam yang mata pelajaran yang Ibu ampu saat ini, yaitu PJOK gitu ya, Bu. iya Pak, betul sekali. Mungkin saya selain membuat PPT menarik, mungkin juga bisa ya Pak ya menampilkan video gitu, menayangkan materi berupa video yang menarik. Iya, Kemudian iya. mungkin ya menambah games-games gitu ya. Iya, Bu, ya. Saya tidak harus di dalam kelas ya Pak ya. Mungkin saya harus merubahnya, mencoba satu kali gitu, satu waktu di luar kelas biar lebih antusias sepertinya mungkin seperti itu. Mungkin pembelajarannya juga bentuk permainan mungkin ya, bisa meningkatkan Iya. partisipasi siswa, juga mengembangkan, permainan yang lebih menyenangkan dan kompetitif, ya.
untuk mengajarkan keterampilan fisik dan juga konsep olahraga. Jadi bisa disatukan gitu antara keterampilan fisik dan juga konsep mungkin seperti itu ya. Mungkin. Waduh, iya itu Bu, bagus subhanallah. Bagus itu sebenarnya Bu. Tadi Ibu sudah menyampaikan langkah-langkah penyelesaian. Nah, sebenarnya Ibu tadi sudah menyelesaikan masalah-masalah yang tadi Ibu sampaikan dari awal sebenarnya, Mak. Ide-idenya sekarang kan ternyata kan bisa muncul ya, Bu ya. Ya, jadi ide perubahan yang Ibu ambil ini itu sudah sangat bagus menurut saya. Saya sangat setuju dengan Ibu, dengan ide yang tadi sudah Ibu sampaikan tadi ya. Iya, Ya. alhamdulillah lah Pak, saya lega nih Pak, sharing dengan Bapak nih Pak, lega banget nih saya. Alhamdulillah, insya Allah semoga ya Bu ya kita Ibu ada perubahan, lalu kemudian komitmen apa yang Ibu lakukan tadi yang sudah disampaikan tadi, terus kemudian bisa menjalankan rencana-rencana yang Ibu sudah pikirkan tadi ke depannya. Mudah-mudahan sukses selalu ya Bu ya. Ibu bisa merubah pola pembelajaran yang disenangi oleh siswa ya Bu ya. Gitu Iya ya Bu Pak, ya. iya Pak. Ya. Mungkin saya akan merencanakan ide tersebut Pak, secepatnya deh Pak. Secepatnya supaya saya tuh bisa mulai membandingkan nanti hasilnya setelah saya merubah ini, nanti, apa nih, berubah nggak nih si anak nih, lebih antusias nggak nih terhadap nanti pembelajaran yang akan saya lakukan gitu. Nanti saya akan mulai mempersiapkan konten-konten, yang nanti akan saya berikan kepada siswa saya nanti, gitu Pak. Baik Ibu, semoga apa yang sudah menjadi harapan Ibu ini bisa terlaksana dengan baik. Semoga lancar ya Bu ya ke depannya ya. Iya, terima kasih Pak. Insya Allah Pak, mulai besok Pak, saya akan menerapkannya. Entar malam nih saya mulai akan membuat konten-konten yang seru untuk menarik siswa gitu. Insya Allah mulai besok. Terima kasih Pak Ukro doanya. Pak, terima kasih banyak ya Pak ya sudah mendengar sharing saya. Terima Sama-sama kasih. Ibu, itu Iya, Ibu ini sudah memang kelihatan sangat luar biasa, mampu merancang ide-ide yang nanti menjadi solusi atau atas permasalahan Ibu sendiri sebenarnya. Saya hanya sekedar menggugah, Bu. Nah, oh tetap iya semangat Pak. ya Bu ya, Dian ya, Iya, tetap iya. semangat. Yuk, Terima kasih Pak Ukro. Saya pamit dulu ya Pak. mari Assalamualaikum. Bu, mari. Baik Pak, ayo kita mulai Bapak sebagai coach dan saya sebagai coach ya Pak. Baik Bu, iya. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam Pak Ukro. Pak Ukro gimana kabarnya Pak Ukro? Sehat Pak Ukro? Alhamdulillah Ibu. Tapi Pak Bu, Ukro, iya Pak Ukro sepertinya iya ya. sedang banyak pikiran nih Pak. Raut muka Bapak sepertinya ada yang pengen diomongin nih Pak. Apa? Aduh, kayak seperti ada beban nih. Pak Ukro kenapa? Silakan sini cerita. Eh, jadi gini Bu Dian, saya boleh nggak Bu minta waktu gitu Bu ya. Saya pengen bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan saya tadi disupervisi oleh pengawas gitu Bu, ceritanya seperti itu. Jadi ada pengawas datang ke sekolah saya, kemudian mensupervisi. Kemudian saya masuk kelas, saya mengajar dan dilihat dan disupervisi oleh pengawas tadi, Bu. Oh, iya iya iya. Baik, Pak. Iya, saya ada waktu, Pak, mangga. Bapak supaya Bapak lebih leluasa gitu berceritanya. Saya punya waktu yang banyak untuk mendengarkan cerita Bapak. Seperti apa sih kejadiannya seperti apa gitu. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya sebelumnya ya, Bu ya. Jadi begini, Bu Dian. Saya baru saja mendapatkan teguran sebenarnya.
Jadi mendapatkan teguran dari kepala sekolah saya yang pada saat itu menerima laporan dari pengawas sekolah yang mensupervisi saya tadi itu, yang melakukan supervisi pada saat saya mengajar tadi. Jadi pengawas sekolah yang melakukan supervisi kelihatannya gitu Bu, tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks begitu. Jadi ceritanya begitu, saya mengajar tidak membawa buku teks. Nah, saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya gitu. Saya memang tidak tertuju pada buku teks itu. Saya coba memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, jadi pengawas tuh mengingatkan gitu kepada saya bahwa coba tolong katanya gitu pakai buku teks gitu. Nah, saya tetap menolak gitu, Bu. Jadi saya tetap mengacu pada apa yang cara saya mengajarkan saja gitu. Yang penting kan sesuai kurikulum yang ada. Kan saya baca lagi, lihat lagi kurikulumnya ya sudah sesuai. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dengan memberikan laporan tentang hal. Jadi menurut pengawas yang mensupervisi tersebut bahwa kedapatan temuan kurang sesuai itu. Jadi dilaporkan itu kepada kepala sekolah saya begitu Bu. Oh, gitu. Ya. Oh, seperti itu, Pak. Iya ya, Pak. Kira-kira, eee, saya menangkap tuh Bapak tidak menggunakan buku teks ya, Pak, ya. Kira-kira ada hambatan? Apakah Bapak punya hambatan ketika Bapak tidak menggunakan buku teks tuh? Hambatan apa gitu? Iya, Kenapa? jadi saya itu memang sudah terbiasa begitu Bu, mengajar dengan cara yang seperti itu. Jadi saya memang tidak sering menggunakan buku teks gitu, yang biasa saya lakukan, yang saya ajarkan dan memang itu sudah saya kuasai betul-betul. Jadi kan memang tidak harus dengan buku teks gitu. Karena Oh. kebiasaan gitu, faktor kebiasaan, Bu. Iya. Oh oh iya begitu ya, Pak, ya. Bapak emang udah terbiasa dan mungkin materi juga udah dikuasai Bapak dengan baik ya, Pak, ya. Kelebihan Bapak ketika tidak menggunakan buku teks tuh apa, Pak? Saya merasa lebih bebas, Bu. Jadi perasaan saya menyampaikan materi itu lebih enjoy itu, enak begitu, Bu. Dan hal tersebut adalah menurut saya yang saya lakukan itu adalah implementasi dari merdeka mengajar tadi. Saya bisa mengeksplor diri begitu, Bu. Saya bisa merdeka dalam hal mengajar begitu. Oh iya ya, Pak, ya. Betul juga sih, Pak. Tapi nih kalau boleh tahu maaf nih ya, Pak, ya, Bapak pada saat mengajar nih, menggunakan kan nggak pakai buku teks nih, jadi Bapak menggunakan sumber belajar apa, Pak, untuk mengajar? Saya menggunakan sumber belajar kebetulan itu banyak, Bu. Saya coba dari internet, kemudian juga ada juga saya coba cari video-video pembelajaran di YouTube yang sudah terunggah mungkin oleh eee, guru-guru lain yang mempraktekkan ya mengajar seperti itu, Bu. Kemudian juga saya coba apa ya, artikel gitu, artikel ilmiah di internet. Itu tuh menurut saya banyak di sana pengalaman-pengalaman, cara-cara mengajar atau cara menyampaikan materi, atau materi tersebut juga, eee,
ada gitu di dalamnya. Jadi lebih atraktif kelihatannya seperti itu, Bu. Oh iya seperti itu, bener sih Pak, emang banyak ya dari kita bisa ngambil sumber-sumber yang lain ya. Menurut Bapak nih, misalkan Bapak pakai buku teks ya, itu tuh apakah bisa menghambat eksplorasi murid, Pak? Eh, Gimana ya, Bu? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks itu sebenarnya sih menghambat eksplorasi murid ya. Kalau kalau yang saya pikir-pikir nih, Bu ya. Bahkan ya dengan tidak menggunakan buku teks, itu nanti siswa itu justru mencari referensi lainnya gitu. Jadi bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajaran seperti itu, Bu. Iya iya, Pak. Iya, Pak, saya setuju, Pak, dengan Pak Ukro. Jadi semakin banyak kita, menjadikan sumber belajar yang banyak itu ya, semakin banyak juga kita juga bisa akan semakin baik, seperti itu ya, Pak. Jadi, nanti rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira seperti apa, Pak? Jadi gini, Bu, saya coba buat tahapan. Pertama, saya coba menghadap kepala sekolah dulu ya mungkin ya, Bu ya, untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena ya kelihatannya memang eh, apa yang saya lakukan itu dalam mengajar tadi kelihatannya cukup membuat kecewa itu Bapak pengawas pada saat mensupervisi saya gitu. Kalau memang memungkinkan nanti saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai eh, ya berlarut-larut tidak kunjung selesai. Saya coba menyelesaikan dan kemudian eh, menghindari adanya kesalahpahaman yang nanti berkepanjangan gitu, Bu. Oh iya, Pak. Betul, Pak. Saya sangat setuju sekali dengan ide Bapak tadi ya, Pak ya. Kira-kira nanti misalkan Bapak sudah ketemu dengan pengawas nih nanti apa yang akan Bapak sampaikan kepada beliau gitu? Saya akan nanti akan mengatakan bahwa saya akan mengajar eh, itu mungkin buku teks juga akan saya gunakan mungkin sekali-kali waktu, tetapi saya lebih ingin menggunakan banyak sumber belajar begitu, Bu. Di antaranya ya mungkin dari internet, kemudian video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid itu bisa dapat mengeksplorasi materi dengan selaras dengan tujuan Merdeka Belajar yang saat ini sedang kita laksanakan. Artinya yang sudah disarankan oleh pemerintah saat ini. Iya, Pak. Pak, itu sangat luar biasa sekali, Pak, rencana Bapak ini, ya Allah. Ya saya sih, berdoa supaya semoga nanti berhasil ya, Pak, ya, apa yang sudah Bapak rencanakan ini, gitu. Kemudian menurut Bapak nih nanti untuk kedepannya nih komitmen Bapak terhadap rencana ini seperti apa, Pak? Komitmennya nanti untuk kedepannya nih? Eh, saya coba berkomitmen ya Bu ya untuk Mhm. selalu membuat rencana pembelajaran di RPP-nya atau modul ajarnya itu menggunakan banyak sumber gitu untuk tujuan mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu nantinya dapat menjalankan pola pembelajaran sesuai dengan Merdeka Belajar yang menjalankan
pola-pola pembelajaran dengan Merdeka Belajar saat ini yang sedang berjalan. Dan saya akan membuat murid-murid saya berusaha agar mereka betul-betul menggandrungi atau senang sekali atau kelihatan menyenangkan dalam mereka bisa mengeksplorasi materi nantinya. Jadi tanpa ada unsur paksaan nanti kelihatan supaya mereka betul-betul merasa inilah yang mereka inginkan. Cara-cara belajar inilah yang mereka inginkan dan mereka antusias untuk itu. Kemudian saya akan serahkan pemilihan sumber-sumber belajar ini kepada mereka. Mereka bisa memilih sumber-sumber belajar mana yang mereka minati. Seperti itu, Bu. Oh iya Pak, Pak luar biasa sekali Pak. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan sama Pak Ukro ini merupakan, solusi dari sebenarnya Bapak sudah bisa menemukan solusi sendiri nih terus dari, masalah yang Bapak sampaikan nih. Luar biasa sekali, saya sangat mendukung Pak, mendukung langkah Pak Ukro dan juga komitmen Pak Ukro untuk ke depan seperti apa gitu. Kemudian nanti juga dengan pengawas nanti seperti apa, itu saya sangat mendukung sekali dan itu sangat bagus sekali Pak Ukro, luar biasa. Saya selalu berdoa nih Pak, mudah-mudahan semua yang menjadi rencana dan harapan Pak Ukro ini bisa berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Baik, Ibu Dian. Ibu Dian, saya merasa lega sekarang. Saya sangat berterima kasih atas kita bisa ngobrol dengan Ibu Dian. Saya bisa menyampaikan keluhan-keluhan saya, masalah-masalah saya dengan Ibu Dian. Semoga nanti kita bisa sharing terus ya Ibu Dian ya. Nanti jangan sampai bosan kalau saya mungkin banyak ya menceritakan tentang keluhan-keluhan saya atau masalah-masalah saya dalam pembelajaran kepada Ibu Dian. Terima kasih sekali lagi saya aturkan ke Ibu Dian. Semoga saya mungkin khususnya saya bisa kemudian dirindukan oleh murid-murid kita. Jadi menjadi seorang guru yang dirindukan kehadirannya, bukan menjadi guru yang yang tidak diinginkan seperti itu ya Bu Dian. Iya betul sekali Pak, luar biasa sekali, sama-sama Pak, kita saling sharing, Bapak juga sudah luar biasa hebatnya mengungkapkan, semuanya ini dengan baik, solusi-solusi juga sudah Bapak sampaikan sebenarnya nih tuh, hebat sekali, luar biasa. Ya udah Pak, sampai ketemu lagi nanti ya Pak ya. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Dian. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.